guys, ketemu lagi guys dengan saya guys, Om Bim. Guys, hari ini kita mau tes kadar asam dari tanah, karena kita ada mencurigai apakah benar nih tanaman terong kita ini ada yang kuning. Nah kayak ini kan kuning nih. Kuning ini apakah dia diawali karena tanah ini asam atau basah? Karena kan ada yang bilang tanah itu kalau asam banyak jamur akarnya. Ini kita mau lihat ini. Jadi kalau dia banyak jamur akar, kan akibatnya berkurang dia pasokan makanannya, daya serapnya kurang ini. Nah ini kita mau coba membuktikan benarkah yang kuning itu karena asam, atau yang hijau itu karena pH-nya 6 atau 7 gitu. Nah ini kita mau tes dulu guys. Oke. Nah, coba. Nah di sini saya udah tancapkan pH meternya. Ya, pH meternya itu saya pakai yang ini guys. Nah ini kita ambil sampel yang hijau, daunnya hijau. Nah, hijau nih, nggak ada yang kuningnya. Ya. Hijau ini di sini pH-nya, ini bagus aja pH-nya. Atau mungkin, coba kita lihat. Nah pH-nya itu hampir 7 guys, 6 lebih, hampir 7. Nah jadi kalau kita lihat dari contoh ini masih nyambung nih guys ya, masih bisa kita terima. Faktor asam memungkinkan untuk jadi kuning. Nah, oke, kita coba di tempat yang kuning. Nah, tapi kita coba sesudah kita tancapkan, kita tunggu dulu Bang Gajah ya. Iya. Itu berapa menit kan? Jadi mana tahu dia biar masuk dulu dia, biar detek dulu dia kan. Oke, ini kan udah ditancepin nih. Nah, kita membuktikan ini kan ada yang kuning-kuning nih. Kuning nih, kuning gitu. Nah, kalau udah kuning dia susah dia berbuah. Nah, makanya kita coba tunggu dulu sebentar. Nah, mudah-mudahan dia mengeluarkan hasilnya. Berapa tuh Bang Gajah? 54. Oh. Berapa? Gimana nih? Coba. Oh, 4 aja. 4. 4 ya? Wah, di sini 4, guys. 4 pH-nya. Ya, 4 pH-nya ini di tempat yang tanaman terongnya kuning. Tadi tanaman hijau hampir 7 ya. Nyambung ya Bang Gajah ya. Masih ya. Masih bisa kita duga karena asam gitu ya. Oke, kita coba tempat lain. Kita pilih yang kuning. Coba. Nah, ini ada yang kuning nih. Nah, ini lagi disiapkan Bang Gajah nih. Tempat bisa ditancepin. Nah, ini kuning nih guys. Ini kuning. Kita cuman mau membuktikan aja nih, apakah benar faktor kuning itu, faktor keasaman tanah ini bisa membuat daun itu jadi kuning. Ada yang bilang patek lah, ada yang bilang kuning, macam-macam lah. Tapi kan kita hanya bisa menilai itu dari penglihatan aja. Nah, coba kita tes ya. Kita lihat guys. Lumayan lah ini, udah berapa
detik lah ya. Berapa ini? 5. 5 atau 6. Kita lihat dulu. Harus kelihatan mana. Wah, 4,5 aja. 4,5. Jadi dia di bawah 6. Di bawah 6 kuning. Nah, itu masih nyambung nih ya. Nah, coba kita uji lagi yang maksudnya. Jadi kalau ada beberapa contoh kan. Nah, coba. Apakah benar? Bisa jadi nih cara mengujinya Mang Kajak memang harus dibiarin dulu ya Mang Kajak ya. Harus dibiarin dulu supaya jalan dia. Supaya jalan. Nah, ini kan udah ditancap, ini kan kuning nih guys. Jelas nih, jelas sekali nih kuning. Nih kuning, ini parah nih kuning ini. Udah kuning semua dia. Kuning banget. Kuning banget dia. Banget kuning. Jadi kita tapi usahakan yang posisi akar jangan terlalu dalam, kan akarnya kan nggak dalam-dalam banget. Yang pas-pas posisi agak-agak dekat-dekat akar. Nah, ini baru ditancepin nih kan. Coba kita tunggu dulu. Berapa menit? Nah, kita tunggu. Coba sambil kita periksa. Nah, kalau ini seharusnya pH-nya di bawah 6 seharusnya ya. Kita lihat. Kalau benar, kalau nyambung teori itu harusnya dia di bawah 6. Tunggu, mana? Nggak kelihatan. Ini. Empat enggak? Bener nggak nih 4? Iya 4 enggak? Oh, ini di bawah 6, masih nyambung nih, masih nyambung dengan teorinya. Coba kita uji lagi yang mana enggak? Kita tes lagi nih. Kita cari nih. Mungkin tadi masalahnya kurang waktu tadi Mang Kajak. Jadi ini kalau kita agak panjangin waktunya. Ini kuning juga nih guys. Harusnya agak lama waktunya Om. Iya. Ini kuning juga. Coba kita lihat nih. Kita tunggu. Mudah. Karena kan kita ingin memastikan benarkah faktor keasaman ini mempengaruhi warna daun, kesehatan si tanaman. Karena menurut analisa mereka lah yang katanya ahli-ahli itu, akibat dia asam ada potensi jamur. Keasaman tinggi ini gara-gara keasaman tinggi itu kan biasanya gara-gara hujan yang terus menerus mengakibatkan tanah itu jadi lembab dan asam, kadar asamnya tinggi. Nah, sehingga muncul jamur. Jadi jamur ini kalau dia hidup di akar, dia akan menghambat si tanaman makan, karena dia makannya jadi susah gitu. Jadi kesehatannya terganggu karena kurang gizi. Oke guys, ini sudah lumayan nih waktunya. Kita coba
periksa nih. Mana dia? Ah, ini. 4 Mang Gajah. 4. Wah, 4. pH-nya 4. Ya, masih ini. Masih nyambung. Nah, coba tes lagi yang hijau itu, Mang. Ini kan kuning nih. Kita tunggu sebentar. Habis itu yang hijau itu tuh, hijau. Ada hijau itu bagus. Karena kalau nggak tahu kita apa sebab kuning, ya kan? Kalau nggak kita buktikan apakah benar, umumnya faktor tanah. Jadi kalau kita udah dapat ini salah satu penyebab, mungkin ada penyebab lain, tapi paling tidak ada Lihat kacamata. yang kesamaan. Nih. Nah, Mang Gajah coba membuktikan dengan kacamatanya. Berapa, Mang Gajah? 6 Om. Hah? 6. 6. Iya. Ini kuning. 6. Nah, ini kuning, guys. Kuning ini kuning. Ini akarnya di mana sini? Iya, pas. Betul, ke arah Ya, sini. Oh. Coba ke sana, jangan ke sini, Mang Gajah. Jangan miring ke sini. Nah. Enggak, dari sini ke sini gitu. Ah, jadi kan kita biar lebih fair juga kan. Sama aja 6. Hah? Coba di ini loh. Nah. Coba. Ya 6. 6 juga. Loh, udah kita rubah-rubah, guys. Tapi posisinya tetap 6, guys. Kata Mang Gajah. Oh iya. Enam ya. Berubah-ubah juga. Nah, ini Kuning gitu. di tanah yang pH-nya 6 kuning. Coba yang hijau. Nah, ini agak bingung ini juga aja, nih. Ini dekat Hah? kan? Dekat juga. Kan ini hijau, yang kuning. Deketan bersamaan gitu kan. Oke. Ini kuning, di Ini. sebelah sini hijau. Kan Nah, ini kuning. Nah, Ini hijau gitu iya, aja. sebelah-sebelahan nih. Sebelahan. Ini jaraknya cuman 30 apa 40 cm. 30 cm nih. Nah, Piro. kita lihat dulu. Hijau. Ntar lagi bereaksi. Hijau. 4,5. Wah. Ini tambah bingung lagi nih kita nih. Tambah bingung lagi nih, guys. Empat setengah. Iya, 4,5. Wah, ini posisinya 4,5 di tempat terong yang hijau. Ini 6 di tempat yang kuning. Dan di tempat yang kuning sebelumnya itu juga ada 4, ada 5. Wah, ini agak bingung kita nih, guys. Jadi sesuatu yang membingungkan ini, guys. Naik jadi 5 sekarang. Hah? Naik 5. Naik jadi 5, coba. Oh, peluang. Naik enggak? Oh iya, ini 5. 5 tepat. 45. 5. Tapi ini 6 gitu, ini 6. Nah, coba yang coba di apakan dulu kali ya. Diapain supaya. Nah, coba balik lagi punya. Udah balik. Nah, ini. Nah. Oke, coba.
Ini di tempat yang Hijau. hijau. Mana? Paling ujung sini. Ujung ini. Tempat ini. Iya udah ujung. Berapa yang hijau itu? Nah, ini hijau. Daunnya hijau, guys. Nah, di sini. Wow, 3 guys, 3. Wah, ini guys. Jadi tambah bingung nih guys, tambah bingung. Kan gitu. Apa sebabnya guys ya? Jadi justru yang kita temukan ini kan teorinya itu terong ini pH-nya cocok 6 atau 6,5. Ini hijau pH-nya 3. Yang kuning. Yang kuning ada 6 pH-nya di situ. Jadi kesimpulannya guys gini guys, kesimpulannya soal pH ini bingung. Iya bingung aja. Kesimpulannya bingung guys. Bingung fakta dan teori. Nah, ini apakah fakta ini disebabkan apa ini? Apakah alatnya ngaco atau teorinya ngaco? Gitu. Nggak tahu juga nih guys. Ya semua itu guys rahasia ilahi guys. Ya kesimpulannya guys, setelah kita tanam banyak-banyak kita berdoa. Ya rawat aja dengan baik. Dengan baik aja rawat. Oke guys, demikian guys sekilas info guys dari Om Bim.